Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berkelompokkan dari Ferdila Marlina Fitri, Nurul Hafinta, Aini Putri Asyifa, Indah Syafitri. Di sini kami akan membahas 30 contoh soal berkaitan dengan limit dan turunan. Saya Indah Syafitri dengan NIM 214040050 akan menjelaskan sedikit tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama, limit x menuju 0 dari cos kuadrat x per 1 tambah sin x. Yang pertama, langkah pertama, kita ubah nilai cos kuadrat x menggunakan identitas trigonometri, yaitu identitas dari cos kuadrat x yaitu 1 dikurang sin kuadrat x. Limit x menuju 0 dari cos kuadrat x tadi sudah kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat x per 1 ditambah sin x. Kemudian nilai 1 kurang sin kuadrat x kita ubah atau kita hilangkan kuadrat x nya dengan cara pemfaktoran, yaitu limit x menuju 0 faktor dari 1 dikurang sin x 1 ditambah sin x per 1 tambah sin x. Karena ada nilai yang sama bisa kita coret. Nilai yang sama itu 1 tambah sin x di atas dan 1 tambah sin x di bawah. Sisa x, limit x menuju 0 dari 1 dikurang sin x. Kemudian kita masukkan nilai x dengan 0. 1 dikurang sin 0. Sin 0 yaitu 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya 1. Soal yang pertama sudah terjawab. Kemudian soal yang nomor 2. Limit x menuju 0 dari 3x tan x per sin x. Kita ubah nilai tan x menjadi sin x per cos x. Keluarkan 3x per sin x. Sin x bisa kita coret dengan sin x yang di bawah. Kemudian sisa 3x di atas dan cos x di bawah. Kemudian kita ubah nilai x menjadi 0. 3 dikali 0 per cos 0. Nilai cos 0 yaitu 1. Jadi 3 dikali 0. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai limit-limit pada tak berhingga atau limit-limit tak hingga. Contoh soal nomor 1, limit x menuju tak hingga dari 4x kuadrat ditambah x tambah 1 per 2x pangkat 3 dikurang 5. Pertama, kita lihat nilai pada pangkatnya, berapa nilai yang tertinggi. Kemudian, bagi semua setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi pada setiap penyebut. Dalam soal ini, pangkat yang tertinggi yaitu 3. Limit x menuju tak hingga dari 4x kuadrat ditambah x per x pangkat 3 ditambah x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 5 per x pangkat 3 sama dengan limit x menuju tak hingga dari 4 per x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 per 2 dikurang 5 per x pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai x menjadi 0. Nilai x menjadi 0 yaitu ini 0, ini 0, ini 0, ini 2 dan ini 0. Jadi hasil limit x menuju tak hingga yaitu 2.
2, itu hasilnya 0/2, 0. Contoh soal nomor yang kedua, limit x menuju tak hingga dari x kuadrat per 5 dikurang x pangkat 3. Di dalam soal ini, pangkat yang tertinggi masih 3. Limit x menuju tak hingga dari x kuadrat per x pangkat 3 per 5 per x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 per x pangkat 3. Kita substitusikan langsung, nilai x nya menjadi 0, ini 0, ini 0, dan ini x pangkat 3 dikurang per x pangkat 3 nilainya 1. Jadi nilai dari ini yaitu 0/1 sama dengan 0. 3. Kekontinuan fungsi. Contoh soal, periksalah kekontinuan berikut fx yaitu x tambah 1 dengan syarat x kecil dari 2 dan x kuadrat dikurang 1 dengan syarat x besar sama 2. Fx dikatakan kontinu di A sama dengan x jika syarat yang pertama fa ada, syarat yang kedua limit x menuju A dari fx ada, dan syarat yang ketiga atau syarat yang terpenting yaitu limit dari x menuju A dari fx sama dengan fa. Kita buktikan untuk syarat yang pertama. F2 untuk F2 yaitu 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ada. Untuk syarat yang pertama terbukti ada. Untuk syarat yang kedua, limit fx dari x menuju dua pangkat min sama dengan limit x tambah 1 sama dengan 3 dan limit x menuju 2 plus fx sama dengan limit x2 plus dari x kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Syarat yang kedua juga terbukti ada. Kemudian syarat yang terakhir, limit fx dari x menuju 2 sama dengan f2 sama dengan 3. Jadi fx kontinu, terbukti kontinu di x besar sama 2. Saya Ferdila Marlina Fitri akan melanjutkan pembahasan soal. Soal berikutnya yaitu gunakanlah aturan rantai untuk mencari dA dx pada y sama dengan sin pangkat 4 x kuadrat tambah 3. Penyelesaiannya, untuk mempermudah mencari turunan sin pangkat 4 x kuadrat ditambah 3, kita misalkan ke dalam bentuk u sama dengan sin v, v y sama dengan u pangkat 4, v sama dengan x kuadrat tambah 3. Bentuk aturan rantai yang telah kita ketahui adalah sebagai berikut. Maka masukkan nilai u, y, dan v ke dalam bentuk aturan rantai ini sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut: 4 u pangkat 3 dikali cos pi dikali 2x. Maka masukkan nilai u sama dengan sin v ke dalam 4 u pangkat 3 sehingga menjadi 4 sin pangkat 3 v, dan masukkan nilai v x kuadrat tambah 3 ke dalam cos pi sehingga menjadi cos x kuadrat ditambah 3. Soal selanjutnya itu carilah turunan kedua dengan nilai x2 dari turunan berikut.
ft sama dengan 2 per t. Penyelesaiannya 2 per t bisa kita misalkan menjadi a per f, sehingga untuk turunan pertamanya rumusnya itu min a f aksen per f kuadrat. Turunan pertamanya min 2 1 per x kuadrat sama dengan min 2 per x kuadrat. Turunan keduanya yaitu min kali min 2 2x per x pangkat 4 sama dengan 4 per x pangkat 3. Turunan kedua dengan nilai x nya 2 yaitu sama dengan 4 per 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 8 yang disederhanakan menjadi 1 per 2. Soal selanjutnya yaitu fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x. Penyelesaiannya, maka turunkan 5x pangkat 3 menjadi 15x kuadrat dan turunan x pangkat 2 menjadi 4x. Turunan keduanya yaitu 30x ditambah 4. Nilai 2 dari turunan keduanya adalah 30 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 64. Soal selanjutnya, tentukanlah dya dx dari x pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 y pangkat 3. Turunan x pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan turunan x pangkat 3 y pangkat 3. Karena kebetulan turunannya sebelah kiri dan sebelah kanan sama, x pangkat 3 y pangkat 3, dan juga dalam bentuk perkalian, jadi kita harus buat ke dalam bentuk u kali v, yaitu u sama dengan x pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2, v sama dengan y pangkat 3, v turunan adalah 3y kuadrat dy dx. Untuk turunannya kita masukkan u aksen v ditambah u dikali v aksen, yaitu 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dy dx sama dengan 3x kuadrat y pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah y kuadrat dy dx. Kita kumpulkan suku yang mengandung dy dx di sebelah kiri, itu menjadi 3y kuadrat dy dx dikurang 3x kuadrat dy kuadrat dy dx sama dengan 3x kuadrat y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Kita keluarkan soal dy yang dx. ketiga, turunan Keluarkan dy dx hingga menjadi 3x kuadrat y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat per 3y kuadrat ditambah 3x kuadrat y pangkat 2. Di sini coret 3-nya sehingga hasilnya yaitu x kuadrat y pangkat 3 kurang 3x kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat y kuadrat. Soal berikutnya, carilah persamaan garis singgung di titik tunjuk x pangkat 3y ditambah y pangkat 3x sama dengan 30 di titik 1,3. Karena x pangkat 3y adalah bentuk perkalian, maka kita rubah ke dalam bentuk u kali v. Begitu juga dengan y pangkat 3x. Untuk mencari turunannya, kita masukkan u aksen v ditambah u pangkat v aksen, yaitu 3x kuadrat y ditambah x3 dy dx ditambah y pangkat 3 ditambah 3x y kuadrat dy dx sama dengan 0. Kumpulkan suku yang mengandung dy dx di sebelah kiri. X pangkat 3 dy per dx ditambah 3x y kuadrat dy dx sama dengan min 3x kuadrat y kurang y pangkat 3, sehingga hasil turunannya yaitu 3x y kuadrat
min 3x kuadrat y dikurang y pangkat 3 per x3 tambah 3xy kuadrat. Karena titiknya 1,3, maka masukkan ke dalam turunan x pangkat 3y tambah y pangkat 3x, yang mana turunannya yaitu mendapatkan hasil min 9,7. Jadi pesanan garis miring di titik 1,3 yaitu dengan rumus y kurangi 1 sama dengan m x kurang x1 yaitu y kurang 3 sama dengan min 9/7 x kurang 1. Carilah dy dari y sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 1. Untuk menghitung dy di sini kita cukup menghitung turunan dan mengalikannya dengan dx. Maka turunan dari 7x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 1 sama dengan 3 dikali 7x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 3x 2 dikurang 1 ditambah 1. dy nya sama dengan 21x kuadrat ditambah 6x dikali dx. Untuk soal selanjutnya, carilah dy dari y sama dengan 2x ditambah 3 pangkat min 4. Maka kita cari turun dulu, itu min 4 dikali 2x dalam kurung 2x ditambah 3 pangkat min 4 dikurang 1. Maka dy nya adalah sama dengan min 8x dikali dalam kurung 2x ditambah 8 pangkat min 5. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal tentang materi maksimum dan minimum, yaitu tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7. Penyelesaiannya dengan menggunakan para turunan f(x) pertama. Para turunan f(x) pertama sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12. Para turunan pertama f(x) sama dengan 0. 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12 sama dengan 0. Untuk menghabiskan nilai 6, kita membaginya dengan 6 sehingga menghasilkan x pangkat 2 tambah x dikurang 2 sama dengan 0. Dengan x tambah 2 dikali x dikurang 1 sama dengan 0, dihasilkan titik potong x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Untuk turunan kedua f(x) sama dengan 12x tambah 6. X sama dengan min 2. Untuk f turunan kedua dari min 2 sama dengan 12 dikali min 2 ditambah 6 sama dengan min 24 tambah 6 sama dengan min 18 kecil dari 0. Berarti nilai maksimum fungsi f adalah f2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 2 tambah 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 12 dikali min 2 tambah 7, dengan menghasilkan 2 dikali min 8 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 dan tambah 7 sama dengan min 16 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 7 sama dengan 27. Jadi nilai maksimum sama dengan 24. X sama dengan 1 dengan menggunakan turunan kedua f1 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18 besar dari 0. Berarti nilai maksimum fungsi f adalah f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 dikurang 12 dikali 1 ditambah 7, yaitu 2 ditambah 3 dikurang 12 ditambah 7 sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Untuk contoh soal materi kedua yaitu kemonotonan dan kecekungan. Contoh soal pertama yaitu tentukan selang kemonotonan untuk f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Jawabannya,
fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12 tambah 7. Untuk fx monoton naik ketika f turunan pertama x besar dari 0. Untuk keturunan pertama yaitu 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12 besar dari 0. Untuk mendapatkan nilai x, kita membaginya dengan 6. Jadi menghasilkan x kuadrat dikurang x dikurang 2 besar dari 0. Dengan x tambah 1 dan x dikurang 2 besar dari 0 menghasilkan titik potong x sama dengan min 1,2. Dengan meletakkan pada garis kurva di titik min 1 dengan min 2. Di pada titik min 1 yaitu positif dengan negatif dan pada titik 2 yaitu positif. Pada f monoton naik pada min tak hingga, min 1. Gabungan 2, tak hingga. Pada f monoton turun pada titik min 1 di 2. Baiklah, untuk contoh soal materi selanjutnya itu tentang kecekungan. Contohnya untuk fungsi berikut, tentukan di selang manakah fungsi tersebut naik turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya. Soal pertama, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Pada fx monoton naik ketika f turun pertama x besar dari 0. Dengan turunan pertama yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 besar dari 0. Menghasilkan x dikurang 3 kali x tambah 1 besar dari 0. Sehingga mendapatkan titik potong x sama dengan 3, min 1. Dengan meletakkan pada titik min 1 dan 3 pada min 1 yaitu positif dan min 3 yaitu positif. F naik pada min tak hingga, min 1 dan 3, tak hingga. Pada F turun pada min 1, 3. Pada fx cekung ke atas menggunakan turunan kedua x besar dari 0. Dengan turunan kedua 2x dikurang 3 besar dari 0. 2x besar dari 0, x besar dari 1. F cekung ke atas pada 1, tak hingga. F cekung ke bawah pada min tak hingga, 1. Pada titik belok F turunan kedua x sama dengan 0. Dengan 2x dikurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Sehingga bisa memasukkan angka pada titik beloknya. F1 sama dengan 1/3 dikurang 1 dikurang 3 ditambah 4. Sama dengan 1/3. Sehingga dapat titik beloknya sama dengan 1,1/3. Untuk contoh soal selanjutnya dengan materi maksimum dan minimum lokal. Dengan contoh soal, dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum lokal untuk fungsi berikut. Contoh pertama, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Pada fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 dikurang 3x tambah 4 menggunakan titik stasioner dengan turunan pertama fx sama dengan 0. Turunan pertamanya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dengan x dikurang 3, x tambah 1 sama dengan 0, menghasilkan titik potong 3 sama dengan x sama dengan 3, x sama dengan min 1. Untuk uji turunan pertama, menghasilkan grafik pada titik potong min 1 dengan 3. Untuk titik potong di min 1 sama dengan positif, dan pada titik potong 3 menghasilkan positif. Dengan kurva naik, turun, dan naik. Dengan F-1 tercapai maksimum lokal, F3 tercapai minimum lokal.
pada X sama dengan 4 untuk menghasilkan X sama dengan 4 menggunakan turunan kedua. F4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 3. Dengan menghasilkan 16 dikurang 8 sama dengan 3, menghasilkan 5. Untuk uji turunan kedua, menggunakan uji turunan kedua fx sama dengan 2x dikurang 2 untuk fx min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan min 4 kecil dari 0. Untuk f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 4 besar dari 0. Sehingga dihasilkan maksimum lokal pada f min 1 dan minimum lokal pada f3. Untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Pada titik stasioner, f turunan pertama x sama dengan 0, x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0. Untuk mendapatkan titiknya, kita mengeluarkan nilai x, sehingga x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. X dalam kurung x dikurang 1 dan x tambah 4 sama dengan 0, sehingga didapatkan titik potongnya x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 4. Untuk uji turunan pertama, didapatkan titik potong untuk min 4 sama dengan negatif, pada titik potong 0 sama dengan positif, diantaranya negatif, dan pada titik potong 1 adalah positif. Pada f min 4 sama dengan min 3 dan pada f min 1 sama dengan 3/4. Sehingga f min 4 adalah nilai minimum lokal, untuk f0 adalah nilai maksimum lokal, dan pada f1 nilai minimum lokal. Untuk uji turunan kedua yaitu f2 yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 6x dikurang 4 sama dengan f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 4 dikurang 4 sama dengan 4 dikali 8 dikurang 2 dikali 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 20 besar dari 0. Untuk f0 sama dengan min 4 kecil dari 0. Sedangkan f1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0 besar dari 0. Sehingga dihasilkan untuk f min 4 yaitu minimum global, untuk f0 adalah maksimal global, untuk f1 yaitu minimum lokal. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentang materi masalah maksimum dan minimum, yaitu sebuah kotak dibuat dari selembar logam dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm dengan cara keempat pojoknya dipotong terbentuk persegi yang identik. Tentukan ukuran kotak tersebut sehingga diperoleh volume yang maksimum dan hitunglah volume yang maksimum tersebut. Untuk pertama, kita menyusun model matematika pada gambar berikut. Sehingga kita misalkan T sama dengan tingkat kotak sama dengan X, P sama dengan panjang kotak sama dengan 24 dikurang 2X, T sama dengan lebar kotak sama dengan 9 dikurang 2X. Untuk V sama dengan Pi kali X, Pi kali T kali L. Untuk Vx sama dengan 24 dikurang 22x dikali 9 dikurang 2x dikali x sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 66 pangkat 2 ditambah 216x, sehingga terdapat batas intervalnya 0 kecil dari x besar dari 0, dan x kecil dari 4,5 dan 4,5 besar dari 0. Dengan masalahnya, hitunglah nilai maksimum dari fungsi v pada interval 0 kecil dari x dan x4 dan x kecil dari 4,5.
Dan yang kita lihat di sini, sedangkan yang misal ini definisi variabel dengan hubungan antar variabel dengan sketsa masalah bisa dilihat pada gambar di sini. Dan untuk menyelesaikan model matematikanya, kita dapat menghitungkan masalah di sini. Masalahnya hitunglah nilai maksimum dari fungsi Vx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 66x pangkat 2 ditambah 216x pada interval 0 kecil dari x kecil dari 45. Pada syarat stasioner pada V turunan pertama x sama dengan 0. V turunan pertama x sama dengan 12x di pangkat 2 dikurang 132x tambah 216 sama dengan 0. Sehingga 12x pangkat 2 dikurang 132x tambah 216 sama dengan 0 per 12. Menghasilkan x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 18 sama dengan 0. Sehingga x dikurang 2 dikali x dikurang 9 mendapatkan titik potong x sama dengan 2 atau x sama dengan 9. Pada jenis stasioner turunan kedua x sama dengan 24 dikurang 132 untuk x sama dengan 2 turunan kedua Vx untuk V2 sama dengan 24 dikali 2 dikurang 132 menghasilkan min 84. Untuk x sama dengan 2 diperoleh titik balik maksimum. Vmax sama dengan 4 dikali 2x 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 66 dikali 2 pangkat 2 tambah 216 dikali 2. Sehingga untuk interpretasi hasilnya V maksimal sama dengan 200 untuk X sama dengan 2. Jadi, ukuran kotak tersebut agar diperoleh volume yang maksimum adalah untuk tinggi kotak sama dengan X sama dengan 2 cm, untuk panjang kotak sama dengan 24 dikurang 2X sama dengan 24 kali 2 sama dengan 20 cm, untuk lebar kotak 9 dikurang 2X sama dengan 9 dikurang 2 kali 2 sama dengan 5 cm. Untuk volume maksimum kotak yang diperoleh adalah 200 cm pangkat. Untuk contoh soal selanjutnya itu materi terapan ekonomi, yaitu dalil analisis sebuah perusahaan baik pekalongan diperoleh fungsi permintaan P sama dengan 55.800 dikurang 0,7 Ki dan fungsi biaya C sama dengan 222.200.000 ditambah 18.300 Ki. Tentukan A. Jumlah barang yang diperoleh agar diperoleh laba maksimal. Yang ke B, nilai laba. Yang ke C, harga jual per unit. Yang ke D, biaya total yang dikeluarkan. Yang ke E, penerimaan total. Untuk jawaban A, untuk jumlah barang yang diproduksi, R sama dengan Pi kali Q sama dengan 55.800 dikurang 0,7 Q dikali 8 sama dengan 55.800 Q dikurang 5,7 Q pangkat 2. Untuk fungsi laba, V sama dengan R dikurang C sama dengan 55.800 Q dikurang 0,7 Q pangkat 2 dikurang 222.200.000 ditambah 8.300 Q sama dengan 55.800 Q dikurang 0,7 Q pangkat 2 dikurang 222.200.000 dikurang 18.300 Q menghasilkan V sama dengan min 0,7 Q pangkat 2 ditambah 37.500 Q dikurang 22.200.000. Untuk titik kritisnya, V aksen sama dengan 0, min 1,4 Q tambah 37.500 sama dengan 0. Untuk min
1,4 Q sama dengan 37.500 dengan Q menghasilkan min 37.500 per min 1 per 4 menghasilkan 26.786. Untuk menentukan lokal maksimal atau tidak, yaitu V aksen sama dengan min 1,4 Q tambah 37.500. Untuk V turunan kedua aksen sama dengan min 1,4 V aksen kecil dari 0 untuk menilai maksimum. Untuk nilai laba V sama dengan min 0,7 Q pangkat 2 ditambah 37.500 Q dikurang 222.200.000 sama dengan min 0,7 dikali 26 dikali 7 dikali 2.786 pangkat 2 dikali 37.500 dikali 26.786 dikurang 222.200.000 menghasilkan min 0,7 dikali 717.489.796 ditambah 1.445.000 dikurang 222.200.000. Untuk V sama dengan min 502 24.2 juta ditambah 1.475.256 dikurang 222.200.000. V sama dengan 280 juta 32.142,8. Untuk C, harga jual per unit P sama dengan 55.800 dikurang 0,7 Q. 55.800 dikurang 0,7 Q dikali 26 1.786 sama dengan 55.800 dikurang 18.750,2 sama dengan 37.049,8. Yang D, biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 222.200.000 ditambah 18.300 Q. Untuk nilai Q dikalikan ke dalam 26.786 sehingga 222.200.000 ditambah 490.183.800 sama dengan 712.383.800.000. Untuk E, penerimaan total R sama dengan Pi kali Q 37.049,8 dikali 26.786 sama dengan 992.415.942,8. 4. Penggambaran grafik Cenggi. Contoh soal, sketsalah grafik fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Cara menjawabnya yaitu, pertama kita menentukan titik potong terhadap sumbu x dengan menjadikan x sama dengan 0. F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 9 dikali 0 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi titik potongnya yaitu 0, min 1. Yang kedua, menentukan kemonotonan dan nilai ekstrim. Fx monoton naik ketika turunan pertama besar dari 0, yaitu
Turunan pertama dari X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X kurang 1 yaitu 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 besar sama dengan 0. Disederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 besar sama 0. Difaktorkan menjadi X dikurang 3, X dikurang 1. Kemudian kita uji titik, yaitu di titik 1 dan 3. Di titik 3 tandanya positif, kemudian di tengah-tengah atau 0 tandanya negatif, dan di titik 1 bernilai positif. Fx monoton naik ketika min tak terhingga, 1 atau 3, tak terhingga. Fx monoton turun pada 1,3, titik potongnya yaitu 1,3. Kemudian kita menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya yaitu F1 menjadi nilai maksimum lokal dengan nilai 3 dan F3 menjadi nilai minimum lokal dengan hasil min 1. Jadi titik ekstrimnya yaitu 3, min 1. Kemudian menentukan kecekungan. Fx cekung ke atas ketika F2 X besar 0 atau turunan kedua dari X besar dari 0. Turunan kedua dari X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X dikurang 1 yaitu 6X dikurang 12. Kita sederhanakan menjadi X kurang 2 besar 0. Kemudian kita pindah ruaskan min 2 ke kanan menjadi X besar 2. Fx cekung ke atas pada 2, tak terhingga, dan Fx cekung ke bawah pada min tak terhingga, 2. Yang terakhir kita menentukan titik beloknya. Titik beloknya yaitu 5 teorema nilai rata-rata. Soal tentukan bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan 2 akar X pada 1,4. Pada soal kali ini kita menggunakan teorema A, di mana jika F kontinu pada interval tertutup A, B dan teridentifikasikan pada titik di dalamnya A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B, di mana F B dikurang FA per B kurang A sama dengan F aksen C. Langsung kita buktikan. Nilai A, ini B, FB-nya F-nya akar 2 kali 4 F-nya 2 akar 4 kurang 2 akar 1 per nilai B 4 dikurang nilai A 1 sama dengan 4 akar dari 2 dikali 2 dikurang 1 akar dari 1, 2 dikali 1 per 4 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3. F aksen C sama dengan F aksen X, di mana F aksen X sama dengan turunan pertama dari 2 yaitu 2,2 dikali turunan X yaitu X pangkat min setengah sehingga 1 dikurang pangkat X. Langsung kita ubah ke F aksen sama dengan C, yaitu 1 per akar C 2 per 3 sama dengan